Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Arifina Riswanti dengan NIM 2020-31020. Saya merupakan mahasiswi TPLN Prodi S1 Teknik Informatika. Saat ini, saya ingin mengajak teman-teman semua untuk belajar bersama mengenai desain memori utama semikonduktor. Sudah siap belajar bersama? Ayo kita mulai! Seperti yang sudah kita pelajari di video sebelumnya, arti dari memori komputer ini adalah alat atau komponen yang digunakan untuk menyimpan data di dalam komputer. Sedangkan arti dari memori utama itu adalah komponen sebagai tempat penyimpanan di mana CPU mengambil instruksi selama program dieksekusi. Terdapat 4 parameter memori. Yang pertama ada kapasitas. Untuk mengetahui kapasitas total memori, maka kita perlu mengalihkan jumlah lokasi atau alamat dengan panjang word. Yang kedua yaitu kecepatan. Kecepatan ini bergantung pada dua hal. Yang pertama ada waktu akses memori tersebut, dan yang kedua ada waktu pemulihan. Parameter memori yang ketiga yaitu latency, yang artinya waktu yang digunakan untuk mengakses lokasi atau word yang pertama dalam suatu rangkaian lokasi. Parameter yang terakhir adalah bandwidth. Bandwidth ini adalah kecepatan transfer data memori yang dinyatakan dalam jumlah byte per detik. Memori memiliki 5 peran utama di dalam CPU. Yang pertama yaitu register internal. Register internal ini berperan sangat terbatas dalam penyimpanan informasi sementara ketika program berjalan. Waktu aksesnya pun juga sangat singkat dan hanya dapat diakses oleh CPU. Sedangkan untuk yang lain itu bisa diakses oleh program. Yang kedua yaitu memori utama. Memori utama biasa dikenal dengan sebutan memori program dan memori primer. Memori utama ini termasuk jenis memori akses acak. Di dalam memori utama ini, CPU akan mengambil atau melakukan fetch instruksi ketika program dijalankan. Yang ketiga, peran dari memori sekunder. Memori sekunder ini digunakan untuk menyimpan program dan data dalam volume yang besar. Namun sayang, akses dari memori sekunder ini lambat. Memori sekunder ini termasuk jenis memori semi acak, contohnya seperti floppy disk dan hard disk. Peran memori yang keempat yaitu peran dari memori cache. Memori ini terletak di antara penyangga tengah CPU dan memori utama. Memiliki kapasitas yang lebih kecil dibandingkan dengan memori utama. Tetapi, kecepatan aksesnya bisa berkali-kali dari memori utama. Sehingga, waktu akses ke memori utama sering diambil alih oleh akses memori ini. Peran memori yang terakhir yaitu peran dari memori virtual. Memori virtual membantu menjalankan program yang panjang dalam sebuah memori fisik yang kecil. Memiliki sistem operasi yang mengatur program dengan hanya menyimpan sebagian ke memori utama dan menggunakan memori sekunder untuk menyimpan program secara keseluruhan. Sebelum mengenal teknologi memori semikonduktor, dahulu komputer menggunakan memori inti magnetik sebagai memori utamanya. Namun pada saat ini, secara total, memori pada komputer diganti dengan memori semikonduktor. Memori semikonduktor terbagi menjadi dua, yaitu ada RAM atau Random Access Memory dan juga ROM
atau read-only memory. Nah, RAM ini memiliki akses acak atau random, dan ROM juga sama, yaitu memiliki akses acak atau random. Namun pada memori RAM memiliki kemampuan baca atau tulis, sedangkan pada memori ROM hanya bisa dibaca oleh CPU. Yang membuat memori semikonduktor ini unggul adalah karena konsumsi daya yang rendah, waktu akses singkat, dan juga ukurannya yang relatif kecil. Langsung saja ke jenis semikonduktor yang pertama, yaitu ada RAM semikonduktor. RAM ini memiliki lokasi alamat memori yang terletak di mana saja, dan bisa diakses seperti mengakses lokasi alamat lainnya dalam memori tersebut. Keistimewaannya, tidak ada perbedaan waktu akses seperti yang terjadi pada memori sekuensial. Nah, RAM semikonduktor ini memiliki kelemahan datanya itu bisa hilang jika catu dayanya mati atau bersifat sementara, yang biasa kita sebut juga memori volatile. Sedangkan RAM ini juga memiliki keuntungan karena dapat ditulis dan dibaca dengan cepat dan juga mudah. Selanjutnya ada arsitektur RAM. Pada arsitektur RAM ini terbagi menjadi dua proses. Yang pertama ada proses pembacaan dan yang kedua ada proses penulisan. Pada proses pembacaan, langkah yang pertama yaitu sel memori dipilih oleh sinyal pilih, kemudian diikuti dengan sinyal kontrol baca. Langkah yang kedua, isi sel tersebut diberikan pada data keluar atau D0 setelah melewati waktu aksesnya. Dan pada proses penulisan, yang pertama, sel memori dipilih oleh sinyal pilih, kemudian diikuti dengan pengiriman data masuk atau D1. Dan pada akhirnya, sel memori tersebut akan mengaktifkan sinyal kontrol tulis. Selain arsitektur RAM, terdapat juga arsitektur ROM, di mana arsitektur ROM ini terbagi menjadi 4 tahapan. Tahapan pertama yaitu larik register, di mana larik register ini berfungsi untuk menyimpan data yang telah diprogram ke dalam ROM. Nah, setiap register berisi banyak sel-sel memori setara ukuran Word. Lalu setiap register menyimpan Word sebanyak 8 bit. Setiap register pula memiliki 2 saluran masuk enable dan harus dalam keadaan high agar dapat ditempatkan pada bus. Lalu masuk ke tahapan kedua yaitu decoder baris. Dalam decoder baris ini, bit-bit alamat diumpankan ke decoder yang akan mengaktifkan atau memilih satu saluran baris pilih. Lalu, bit-bit alamat ini diumpankan pada decoder kedua yang akan mengaktifkan atau memilih satu saluran kolom pilih, yang biasa kita sebut dengan tahapan decoder kolom. Setelah masuk ke decoder kolom, ada tahapan terakhir yaitu penyangga output, di mana register yang enable oleh masukan alamat akan menempatkan data pada bus data. Nah, data ini diumpankan ke penyangga output yang akan melewatkan data ke keluaran-keluaran data eksternal. Nah, hal ini disediakan dengan sama dengan low. Nah, jika hasilnya sama dengan high, maka penyangga output berada dalam keadaan impedansi tinggi atau tri-state dan sampai akan mengambang. Selanjutnya, aplikasi ROM. Aplikasi ROM yang pertama yaitu firmware. Firmware dapat berupa data dan juga kode-kode program yang harus tersedia pada sistem berbasis mikroprosesor
ketika daya dihidupkan. Disebut firmware karena kode tersebut tetap tersimpan di dalam hardware atau bersifat permanen dan tidak akan hilang selama operasi sistem tersebut berjalan dengan normal. Yang kedua ada pengonversi data. Pengonversi data ini akan menerima data yang dinyatakan dalam satu jenis kode dan menghasilkan output yang dinyatakan dalam jenis yang lain. Yang ketiga ada pembangkit fungsi. Pembangkit fungsi ini merupakan suatu sirkuit yang menghasilkan bentuk gelombang. Sekian belajar bersama kita kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih kepada teman-teman semua yang telah berkenan untuk belajar bersama. Sampai jumpa dan salam sehat bahagia. Semangat selalu. Terima kasih.